Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fira Sakila Maulida dengan NIM 3022011088 dari kelas 20 Manajemen 1. Nah, dari video ini saya akan memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu Kristianingrum. Untuk kesempatan ini, saya memilih materi di pertemuan ke-6 yaitu tentang al-hisbah. Saya akan menjelaskan pengertiannya, lalu lembaga-lembaga apa saja di Indonesia yang termasuk ke dalam al-hisbah dan peranannya. Yang pertama, tentang pengertiannya. Al-hisbah adalah lembaga yang berfungsi untuk memerintah kebaikan sehingga menjadi kebiasaan dan melarang hal yang buruk ketika hal itu terjadi menjadi kebiasaan umum. Di Indonesia, lembaga dengan peranan seperti al-hisbah tersebut telah ada pada beberapa lembaga, yaitu 1. DPS dan DSN. DPS adalah Dewan Pengawas Syariah dan DSN adalah Dewan Syariah Nasional. Dewan Pengawas Syariah adalah sekelompok orang yang ahli syariah yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi MUI atau Majelis Ulama Indonesia yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta pengawas kegiatan perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah. Fungsi utamanya yaitu mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN MUI atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Lalu yang kedua ada Komite Pengawas dan Persaingan Usaha atau KPPU. Nah, KPPU adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan aktivitas pasar tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. KPPU bertanggung jawab langsung kepada Presiden Komite Pengawasan dan Persaingan Usaha atau KPPU. Lalu yang ketiga ada Badan Pengawas Obat dan Makanan atau yang biasa kita kenal dengan BPOM. BPOM merupakan lembaga pemerintah yang bertugas sebagai pengawas makanan dan minuman yang beredar di masyarakat dan juga di pasar. BPOM juga mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan makanan terdiri atas obat, obat-obatan, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Yang keempat ada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, merupakan lembaga yang didirikan di mana keberadaannya diarahkan pada usaha meningkatkan kepedulian kritis konsumen atas hak dan kewajibannya dalam upaya melindungi dirinya sendiri, keluarga, serta lingkungannya. Lalu yang kelima ada Badan Penyeleksi Sengketa Konsumsi atau BPSK. BPSK adalah lembaga yang berkedudukan pada tiap daerah tingkat 2 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia yang bertugas untuk menyelesaikan persengketaan konsumen di luar lembaga pengadilan umum. BPSK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan keterangan dari para pihak yang bersengketa, melihat atau meminta tanda bayar, tagihan atau kwitansi, hasil tes lab, dan bukti-bukti lain. Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK bersifat mengikat dan menyelesaikan permasalahan akhir bagi pihak-pihak. Lalu, berbagai kelembagaan tersebut telah memiliki peran dan fungsi masing-masing sebagai amanat perangkat perundang-undangan yang antara lain memiliki peranan pada pengawasan dan penindakan pada praktek bisnis yang dilakukan produsen yang berpotensi merugikan praktek bisnis produksi lainnya. Lalu, peranan al-hisbah sendiri yang pertama adalah standar mutu yang cukup tinggi, masyarakat khususnya kaum pedagang harus menyediakan barang terbaiknya karena hisbah juga mengatur tentang mutu barang yang ada di masyarakat. Ketika ada penipuan atau kecurangan mutu barang yang dilakukan oleh produsen dan dizolimi konsumen, maka petugas hisbah siap bertindak.
kualitas barang harus sesuai dengan harga yang ditetapkan produsen dan yang dijanjikan oleh produsen kepada konsumen. Produsen pun tidak bisa menjiplak karya produsen lain karena dengan adanya peniruan dalam karya produksi akan menyebabkan kerugian baik bagi produsen yang punya hak cipta atau bagi masyarakat pengguna. Dan jelas, penjiplakan yang dizolimi dilarang dalam Islam. Kedua, regulasi. Perdagangan teratur, lembaga Hizbah mempunyai pengawas yang siap mengawasi setiap kezaliman dalam perdagangan. Maka, masyarakat akan cenderung hati-hati dalam berdagang, apalagi ada dalam Al-Quran dan ketakutan yang tinggi pada Allah menjadikan masyarakat lebih jujur dalam perdagangan, lebih jujur dalam menyediakan suplai barang, tidak ada lagi penimbunan barang yang membuat peningkatan harga di masyarakat. Dengan adanya regulasi ini, sistem perdagangan lebih terkendali. Ketiga, terhindarnya ekonomi biaya tinggi. Dengan regulasi yang teratur juga akan menyebabkan biaya yang tercipta rendah karena tidak ada uang pungutan liar sana-sini yang biasa dipungut oleh pihak birokrat ataupun orang-orang yang ingin mengambil keuntungan di atas penderitaan orang lain. Keempat, harga yang terbentuk di masyarakat. Dengan adanya lembaga Hizbah ini, harga yang terbentuk di masyarakat lebih stabil karena senantiasa ada pengawasan. Bila harga terlalu tinggi, maka dapat diatur khususnya kebutuhan bahan pokok. Hizbah akan melindungi masyarakat dari harga yang mencekik yang umumnya dilakukan oleh perusahaan yang bermain secara monopoli. Dan yang kelima, kesejahteraan masyarakat akan lebih merata. Ketika barang yang dibutuhkan masyarakat hadir secara cukup dengan harga yang layak, akan membuat masyarakat jauh dari kemiskinan dan dekat dengan kesejahteraan. Pendapatan dan kepemilikan barang akan cenderung merata atau distribusi merata, sehingga gap atau kecemburuan sosial dapat dicegah. Keenam, yang terakhir yaitu kecerdasan masyarakat dalam ekonomi yang berperan di Hizbah tidak hanya petugas Hizbah saja, namun juga masyarakat umum, karena pengaduan akan kezaliman bisa saja dilakukan oleh masyarakat umum. Secara tidak langsung, masyarakat dibuat untuk lebih punya pemahaman dalam hal ekonomi dan bisnis agar tidak mudah untuk dizolimi dan agar bisa membantu anggota masyarakat yang lain yang sedang dizolimi. Baik, sekian. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf kepada Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.